Coba cek bang Facebook itu masuk ada suaranya. Suaranya masuk lah. Reset tuh. Coba cek Facebook bang. Anak itu siapa? Nah kenapa gerenjet gitu? Aduh. Itulah. Ini audionya kada muncul juga nih. Aduh, apa ini? Nah, gerenjet lagi. Aduh, antum baiknya anak cek. Hah? Jadi suaranya. Wah. Ambil yang anu aja, yang ini aja lah. Tadi mau merekam. Ambil aja lah. Jadi ya, baru mantul cek kan, antum tinggal. Hah? Belum dicek kan? Kan tadi mau merekam. Ambil aja lah, anunya lah. Gimana nih? Iya. Oh salah itu. Sini. Ini kita. Udah masuk dulu. Kada bisa di input ulang. Pada masuk. Masuk juga tetap. Coba buat tes input ulang. Aduh, ini kada masuk kurang. Karena ada kawanannya. Coba. Ini antum balik kah ininya? Antum balik kah? Apanya? Ini dan ininya. Coba. Nah. Jangan ditarik. Close. Kenal. Nah, colok ke satu. Kamera yang ada yang mana ini? Yang lainnya di cam mana nih? Ini cam tuh biar jalan. Ini yang penting.
aja. Dua nih sama aja. Yang penting tuh ini bang, yang di cam tuh yang kamera DSLR-nya ini Pak. Bismillah. Coba bang, cek sana. Jauh. Kada mau masuk, suaranya kada mau masuk. Dia tinggal DP tadi. Kalau kayak biasa. Jelas dari pemahaman hadis ini di antara yang menyebabkan seseorang berbeban selain dan sebagainya adalah ketika Rasulullah ada pikiran yang berat, khususnya hubungan dengan hari kiamat, tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah berat. Ketika Rasulullah memerintahkan sahabatnya siapa? Ubay Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan surah An-Nisa dari awal surah sampai akhirnya Rasulullah menerima. Bagaimana wahai Muhammad, kalau seandainya kami nanti di hari kiamat kami datangkan setiap umat dengan Kenapa kada mau masuk? dan kami datangkan engkau sebagai saksi semua. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Sungguh wahai Allah haditha. Jadi ayat yang berhubungan dengan ayat ini, tapi tidak ada kaitannya secara i'rab, tapi ada kaitannya secara makna. Ada kaitannya secara makna. Ini disebut dengan waqaf kafi, karena setelahnya masih ada hubungan dengannya. Ini menunjukkan bolehnya seseorang untuk berhenti atau qata' dalam bacaan Al-Qur'annya pada waqaf yang kafi, walaupun hubungannya secara i'rab, lafaz bahasa tidak ada, tapi dia ada hubungannya secara makna. Ya, boleh wakaf seseorang pada tempat boleh seseorang qata' pada tempat tersebut, sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk berhenti di sana. Walaupun yang lebih utama seseorang berhenti pada wakaf tam. Ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah. Hal-hal yang seperti inilah yang membuat perasaan Rasulullah SAW ketakutan.
bandingkan dengan kondisi kita yang banyak ketakutan dengan masalah-masalah dunia, masalah krisis ekonomi, masalah kekhawatiran-kekhawatiran masa yang akan datang untuk anak dan keluarga, masalah-masalah banyak yang kita pikirkan, yang itu yang membuat kita beruban. Adapun Nabi Muhammad SAW yang membuat beliau beruban apa? Yang membuat beliau beruban adalah hari kiamat. Seyogianya kita meneladani beliau SAW. Makanya ketika disebut tentang jumlah uban Rasulullah SAW 21 helai ketika beliau meninggal, ya, itu bukan hanya sekedar sebagai ciri akan diri beliau. Di antara faedahnya apa? Ketika seseorang bermimpi dengan Rasulullah SAW, seseorang bisa menyatakan benarnya bertemu Rasulullah atau tidaknya dengan tanda-tanda fisik tersebut. Pada satu sisi juga pembelajaran tentang uban tersebut, bagaimana menyikapinya. Apa latar belakang yang menyebabkan Rasulullah SAW beruban, yang seyogyanya kita ikuti juga. Dan apa sikap beliau terhadap uban tersebut, yang seyogyanya kita ikuti juga. Di mana di antara hukum uban, Nabi Muhammad SAW mengatakan dia adalah cahaya. Cahaya bagi seseorang. Dia adalah cahaya bagi seseorang di dunia sebelum akhirat, dan bisa jadi cahaya untuk dia di akhirat kelak. Di antara hukumnya juga apabila huban telah ada pada seseorang, apalagi sudah sangat banyak, maka disunnahkan seseorang untuk memberikannya dengan sesuatu yang mewarnainya. Ya, yang penting bukan dengan warna hitam. Biasanya Nabi Muhammad SAW mewarnainya dengan warna seperti orange atau mengarah kepada merah. Itu diantara hukum-hukum seputar masalah tersebut. Ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah. Jadi inilah fadilah dari surah Waqiah, yaitu fadilahnya apa? Kita bisa mengetahui Rasulullah SAW beliau sangat menjadi terpikir. Kalau seandainya pantas kita mengatakan beliau stres, nah gitu kan. Tapi ini mungkin kata-kata yang saya ingin hindari dulu. Artinya sangat terlalu terpikir dengannya, gara-gara membaca surah-surah ini, diantaranya adalah surah Al-Waqiah. Maka seyogyanya kita meneladani Rasulullah SAW dalam hal ini, ya, yaitu ketika kita membaca surah ini, ketika kita membaca surah-surah tersebut, kita juga ingin seperti Rasulullah SAW, walaupun tidak persis, tapi kita ingin mendekati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa lagi keutamaan tentang surah ini, tapi keutamaannya tidak sahih. Di antaranya keutamaan yang sangat terkenal di masyarakat. Saya bacakan hadisnya ya. Hadis ini terdapat di beberapa buku sejarah, seperti di beberapa buku Ibnu Asakir, dan disebut oleh Ibnul Athir. Dan hadis ini yang terkenal di masyarakat kita, yaitu yang diriwayatkan dari Abu Dhobiyah. Dia berkata, pada suatu hari Abdullah bin Mas'ud sakit terakhirnya sebelum dia wafat. Kemudian Utsman bin Affan mengunjunginya. Kata Utsman bin Affan, "Ma tashtaki?" Apa yang sedang engkau rasakan, yang engkau keluhkan? Kata Abdullah bin Mas'ud, "Dzunubi." Dosa-dosaku. Itu jawabannya sahabat. Rasa sakit kan sebenarnya pada diri mereka, tapi ketika ditanya apa yang kau rasakan, jawabannya bukan sakit,
Tapi yang beliau jawab apa? Dosa-dosaku. Langsung kepada kesimpulan bahwasanya sakit itu diantara penyebabnya adalah dosa. Kemudian kata Utsman bin Affan, "Fama tashtahi?" Kalau begitu, kamu pengen apa? Kata Abdullah bin Mas'ud, "Rahmatu Rabbi." Rahmatnya Rabbku. Kemudian kata Utsman bin Affan, "Ala amuru laka bi tabib?" Apakah aku perlu mendatangkan kepadamu seorang dokter? Kata Abdullah bin Mas'ud, "At-tabibu amradani." Dokter itu bikin saya sakit. Kata Utsman bin Affan, "Ala amuru laka bi'ata?" Bagaimana kalau saya perintahkan orang-orang menyampaikan pemberian untukmu? Ada hadiah-hadiah untukmu. Kata Abdullah bin Mas'ud, "La hajata li fi." Saya enggak butuh. Kata Utsman bin Affan, "Yakunu li banatika min ba'dik." Enggak apa-apa. Kalau kamu enggak bisa menggunakan pemberian tersebut, engkau bisa serahkan kepada putri-putrimu kelak setelah engkau meninggal. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Atakhsha ala banati al-faqr?" Apakah engkau wahai Utsman takut putri-putriku akan terkena kefakiran? Inni amartu banati yaqra'na kulla lailatin surat al-waqi'ah. Sungguh aku telah memerintahkan semua putri-putriku agar membaca setiap malam surah Al-Waqi'ah. Agar membaca setiap malam surah Al-Waqi'ah. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man qara'a surat Al-Waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan." Sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa kefakiran selama-lamanya. Tidak akan ditimpa kesusahan selama-lamanya. Ini yang sering dibahas, disampaikan, ya, dan banyak yang mengetahui tentang ini. Tapi apa yang kita dengar ini tidak sahih. Apa yang kita dengar dari hadis ini tidak sahih. Derajat hadis ini berkisar antara lemah sekali dan palsu. Bukan cuma lemah sekali atau palsu. Ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah. Adapun beberapa yang disebutkan tentang hal surah Al-Waqi'ah, memang ada beberapa riwayat yang menyebutkan Nabi SAW membaca surah Al-Waqi'ah pada salah satu salat fajarnya, salat subuh, atau yang sekitar surah Al-Waqi'ah. Itu ada beberapa riwayat. Ini hanya menunjukkan tentang pernahnya Rasulullah SAW membaca surah Al-Waqi'ah, atau yang panjangnya kurang lebih seperti surah Al-Waqi'ah pada salat subuh. Seperti inilah yang pernah diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Banyak riwayat-riwayat tentang solat-solat Rasulullah SAW, dari solat fardu, solat Jumat, solat Id, ya, dan beberapa solat-solat yang lain. Dan itu tidak sedikit juga yang dhaif. Kalau yang sahihnya telah dikumpulkan alhamdulillah oleh sebagian para ulama. Dengan hal ini mungkin perlu dipelajari oleh setiap para imam salat untuk bisa lebih meneladani Rasulullah SAW walaupun tidak persis. Karena kalau kita ingin persis seperti Rasulullah SAW, maka mungkin akan cukup memberatkan sebagian jamaah. Satu sisi juga hajat-hajat berbeda-beda sekarang, tergantung dengan kondisi masjid, kondisi kajian dan sebagainya.
Sehingga dalam hal ini minimal kalau kita tidak bisa persis, kita bisa mendekatinya. Sambil juga melihat kepada hukum-hukum yang mu'allalah, hukum-hukum yang dia ada ilah-ilahnya, sehingga ketika ilah itu tidak ada maka bisa ditinggalkan. Kalau seandainya ilah itu tetap ada, maka seseorang tetap menggunakannya. Taib, kita dengarkan sebagian dari surah Al-Waqi'ah. Kita dengarkan bacaan dari salah seorang dari anak kita, santri Bakkah. Tafaddal man huwa qari'un al-yawm. Sembunyi mereka. Man tuzakkunahu. Man tuzakkunahu. Ha? Man? Aina huwa? Aina huwa? Ha? Man? Man ya Ustaz? Yujad man tushirunahu man? Aghna? Masya Allah, ismun jamil. Iqra ya Aghna. Masya Allah. Iqra ya Aghna. Aina laqit as-sawti? Nah, Iqra ila al-ayah was-sabiqun as-sabiqun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون Dari awal sampai was-sabiqun as-sabiqun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Disambung aja. Wa ashabul disambung sampai ma ashabul fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiqun as-sabiqun. Mumtaz, Masya Allah. Masya Allah. Orang Indonesia tapi bacaannya kayak orang Arab ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah. Allah mengatakan, perhatikan, idza waqa'atil waqi'ah. Idza itu menunjukkan ketika. Artinya apa? Ketika. Ini adalah suatu kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan waktu. Waktu ini berhubungan dengan ayat berikutnya, laisa liwaqa'atiha, bukanlah kejadiannya. Kadzibah, dusta, suatu kedustaan. Idza, ketika, waqa'atil waqi'ah, terjadi hari kiamat. Di sini hari kiamat diberi nama al-waqi'ah. Subhanallah. Kita sudah menemui berbagai nama hari kiamat. Yang sebelum-sebelumnya di surah surah apa? Surah di juz 30, di juz 30. Bukan zalzalah, al-qari'ah. Zalzalah laysa min asma'i yaumil qiyamah. Yani al-qari'ah. Kemudian pada sebagian surah lagi al-haqqah.
Ini adalah sebagian dari nama-nama di antara nama-nama hari kiamat. Banyak sekali hari kiamat di dalam Al-Quran. Yaumat talaq, yaumat tanad, as-sa'ah, yaumuddin, dan lain-lain sebagainya. Perhatikan. Artinya idza waqa'atil waqi'ah, artinya apabila terjadi hari kiamat. Di sini hari kiamat dibahasakan dengan al-waqi'ah, diambil dari kata waqa'a yaqa'u, artinya terjadi. Karena memang hari kiamat pasti terjadi. Tidak mungkin tidak jadi, artinya pasti terjadi. Sebagaimana disebut dia al-haqqah, diambil dari kata haqqo, artinya benar itu keberadaannya, benar adanya. Diberi nama juga al-qari'ah, diambil dari kata qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u itu seperti mengetuk dengan keras, atau bisa juga seperti mencopot sesuatu dengan merenggutnya, yaitu seperti merenggutnya jantung-jantung orang ketika datangnya hari kiamat, menjadikan jantung-jantung orang seperti diketuk dengan keras atau seperti terlepas ya ketika datangnya hari kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat. Di sini ada kata idza yang menunjukkan ketika terjadi atau apabila terjadi. Kalau diartikan apabila terjadi seperti asal katanya idza di sini, maka sebenarnya ada jawaban atas kata ini, yaitu kalau terjadi maka begini. Jawaban daripada syarat tadi kan, maka mesti ada jawaban, tapi jawabannya tidak disebutkan dalam surah ini. Jawabannya adalah disuruh kita sebagai orang yang membacanya untuk memikirkan sendiri. Idza waqa'atil waqi'ah, maka jangan tanya lagi bagaimana kedahsyatannya, bagaimana kengeriannya yang tidak mungkin sebanding dengan apa yang bisa dipikirkan oleh makhluk, oleh kita sebagai manusia. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Ini bukan jawaban syarat. Ini terusannya saja yang hubungannya dengan idza tadi yang menunjukkan waktu. Laisa liwaqa'atiha kadzibah, kalau sudah terjadi laisa liwaqa'atiha kadzibah, tidak ada lagi atas kejadiannya tersebut, keterjadiannya hari kiamat tersebut, kadzibatun ay kadzibun, artinya pasti harus terjadi, tidak ada penghalang karena Allah menghendakinya. Kalau Allah menghendaki sesuatu pasti terjadi, tidak ada yang menyimpangkan dari keterjadian hari kiamat, tidak ada yang menahannya, tidak ada yang menghalanginya. Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi' lil kafirina laisa lahu dafi'. Bertanya orang kafir tentang azab yang akan terjadi, kata Allah, ini berlaku pada orang kafir, tidak ada penghalang lagi, akan berlaku atas orang-orang kafir. Begitu pula ketika dikatakan laisa liwaqa'atiha kadzibah, ini juga menunjukkan bahwasanya tidak ada satu jiwa pun yang mendustakan kejadian hari kiamat itu, karena sudah betul-betul di hadapan matanya. Sebagaimana Allah katakan, summa latarawunnaha ainal yaqin, kemudian kalian sungguh akan melihatnya, ya, akan hakikat kebenaran hari kiamat dan azab yang pedih dengan mata kepala kalian yang menyebabkan kalian yakin. Sebagaimana dalam suatu hadis Nabi SAW mengatakan, laisal khabaru kal muayanah, bukanlah berita hanya dapat berita saja,
seperti langsung melihat dengan mata kepala. Habis itu Allah mengatakan khafidatun rafi'atun. Hari kiamat yang bernama Al-Waqi'ah ini dia khafidatun, menjatuhkan, menghinakan, merendahkan siapa yang Allah kehendaki dari kaum-kaum yang durhaka kepada Allah dengan terjadinya hari kiamat ini, dengan menjadikan mereka berada di bagian yang paling bawah dengan jasad mereka dan dengan secara maknawi, dari segi perasaan, kejiwaan, dan juga dari segi fisik mereka dalam kondisi dihinakan, rafi'atun, ya, sebagaimana dihinakannya orang-orang sebenarnya tadi khafidatun. Sebagaimana Allah katakan dalam suatu surah, dalam surah At-Tin, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kami kembalikan mereka ke serendah-rendahnya orang-orang yang rendah. Allah juga mengatakan, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin." Sesungguhnya catatan amal orang-orang yang berbuat jahat, yang berbuat dosa, sungguh berada di sijjin, yaitu tempat yang hina, tempat yang rendah di api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan rafi'ah, yaitu hari kiamat yang bernama Al-Waqi'ah ini juga mengangkat sebagian kaum secara konkret dan abstrak, yaitu secara maknawi diri mereka, kehormatan mereka diangkat, dan juga jasad mereka juga diangkat, ya, di mana tempat mereka di atasnya yang tertinggi, yaitu berada di Firdaus Al-A'la, di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan tentang catatan amal orang-orang yang baik, la fi illiyin, mereka berada di mana? Di tempat yang tinggi, ya. Sebagaimana mereka juga Allah letakkan di tempat yang tinggi. Bukan cuman kitab mereka, diri mereka juga Allah Subhanahu wa taala letakkan di tempat yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah menyebutkan khafidatun rafi'ah, Allah ingin menyebutkan kejadian yang terjadi di hari kiamat dari hal-hal yang konkret. Idza rujjatil ardu rajja, ketika bumi itu rujjat, digoncang, digerakkan dengan gerakan yang keras. Makanya kalau kita beli makanan-makanan atau mashuk, puder-puder itu ya, katanya letakkanlah di letakkanlah di gelas, campur dengan air, kemudian rujja, artinya aduklah. Apa bahasa Arabnya aduk? Rujja, itu perintah. Rujja, rojja ya rujju, rujja itu perintah ya. Rujja, rujji, rujja, rujju, ya kan? Rujja, aduklah. Artinya kalau diaduk tuh kan digerakkan dengan keras kan, agar agar larut sesuatu yang masih berbentuk tadi ya, seperti gula atau mashuk dan sebagainya. Idza rujjatil ardu rajja, ketika bumi digerakkan dengan keras. Nah, ketika idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya, digerakkan dengan gerakan keras, digoncang dengan goncakan yang keras. Wa bussatil jibalu bassa. Bussat, jibal apa artinya? Gunung-gunung ya, jamak dari gunung-gunung. Ketika gunung-gunung itu dihancurkan sehancur-hancurnya. Bussat bahasa Arabnya futtitat taftitan, dihancurkan sehancur-hancurnya seperti hancurnya pasir, bahkan lebih kecil daripada pasir. Dihancurkan
sehancur-hancurnya, sehabis-habisnya, sampai menjadi molekul yang paling kecil. Yang mana sebelumnya gunung itu sangat keras, kemudian Allah jadikan dia hancur sehancur-hancurnya. Subhanallah. Inilah sebagian dari kejadian hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan fakanat haba'am mumbatha, maka gunung-gunung tersebut seperti haba, seperti debu-debu, seperti debu-debu atau apa saja yang bisa terbang. Munbatha, yang berterbangan, yang berlarian. Diambil dari kata batha yabuthu, berarti di sini dengan wazan apa? Wazan infa'ala yanfa'ilu, ya. Infa'ala yanfa'ilu. Batha yabuthu itu artinya menyebar, in batha yanbathu, begitu ya. Fakanat haba'an munbatha, maka gunung-gunung tersebut dia seperti debu-debu yang berterbangan, yang berlarian dan sebagainya. Seperti itulah. Baik, kita akan teruskan insyaallah kembali sedikit dari ayat-ayat ini setelah azan dengan izin Allah, karena tadi masih ada sebagian yang telah dibaca oleh ananda kita. Wallahu taala alam. Mari kita dengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah
السيرة والفضيلة وبعث مقام رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي. Ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah. Fakanat haba'an mumbatha, maka jadilah gunung-gunung tersebut seperti apa? Debu-debu. Haba itu adalah sesuatu yang sangat ringan. Biasanya itu debu ya. Apa saja yang sangat ringan itu seperti maka dia dikatakan debu. Ya, maka dia dikatakan haba. Maka dikatakan haba, di antaranya adalah debu. Fakanat habaan manthura, yang berterbangan. Sebagaimana dalam bahasa Arab bisa kadang-kadang sesuatu yang bukan debu karena saking ringannya dia bisa dikatakan haba. Seperti contohnya percikan-percikan api. Itu bisa juga dikatakan haba karena dia sangat ringan. Jadi di sini haba kalau diterjemahkan debu adalah dia sebagian dari bentuk haba saja, sesuatu yang sangat ringan. Makanya biasanya sering diterjemahkan debu ya karena itulah yang paling dekat dengan pemikiran kita sebagai orang yang ingin mempelajari ayat Al-Quran yang lebih dekat kepada bahasa kita. Karena bahasa Arab itu sangat luas ya. Kadang ada satu kata susah dicari gandengannya dalam bahasa Indonesia. Karena saking susahnya maka ulama kita pun berijtihad untuk mencari kira-kira apa kata yang paling dekat. Dan itu ijtihad terus turun-temurun sejak pendahulu kita di Indonesia ini. Yang paling pertama yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menerjemahkannya adalah Profesor Dr. Mahmud Yunus rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Itu enggak sembarangan. Beliau menguasai ilmu, mempelajari ilmu tafsir, ilmu ma'ajim, ilmu asbabin nuzul, ilmu balaghah, jelas ilmu nahwu dan sharaf juga masuk. Itu beliau pelajari semuanya, ilmu qiraat dalam rangka untuk menerjemahkan kitabullah, untuk memudahkan kita bangsa Indonesia untuk bisa memahami Al-Quranul Karim. Kemudian diteruskan usaha beliau, diteruskan dengan orang-orang yang meneruskan beliau di Kementerian Agama. Wa kuntum tadi fakanat haba'an mumbatha, karena memang berterbangan seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Qari'ah, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Pada hari kiamat itu apa yang terjadi? Gunung-gunung seperti ihn. Ihn itu artinya adalah asuf lahu alwanun kathirah mutanawwi'ah. Ihn adalah wall-wall ya. Wall-wall yang berwarna-warni, yang berterbangan, yang terhambur-hambur ya. Inilah kondisi hari kiamat. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat yang lain, wa idzal jibalu nusifat, ketika gunung-gunung itu dihilangkan sama sekali. Dihilangkan, tidak ada sisa. Tidak ada sisanya sama sekali dari gunung. Jadi ini menunjukkan bedanya fisik bumi pada hari kiamat. Berubahnya fisik bumi pada hari kiamat. Jelas ini membuat kita takut ya akhi. Apa yang dulu kita lihat dari keindahan sudah tidak ada lagi, semua diratakan. Semua akan digiring menuju Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah. Tentunya hal ini membuat kita sebagai orang yang beriman takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa kuntum azwajan thalathah, dan sungguh kalian ada 3 golongan pada waktu terjadinya al-waqi'ah tersebut. 3 golongan ini apa? Disebutkan satu persatu. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, wa ashabul wasabiqun as-sabiqun. Baik.
Kemudian Allah katakan, maka 3 golongan tersebut fa yang menunjukkan maka untuk menunjukkan ingin menyebut satu persatu dari 3 golongan tersebut. Ashabul maimanah, golongan kanan. Golongan kanan ini adalah orang-orang yang berbuat baik. Ya, kenapa dikatakan mereka golongan kanan? Karena kata para ulama, pertama mereka itu berada di sisi kanan arasy. Nanti diletakkan di sisi kanan arasy. Kemudian mereka akan diambil dari sisi kanan. Ketika mereka digiring, mereka akan digiring dari sisi kanan. Kemudian mereka akan mendapatkan atau menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Mereka ini seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Adapun orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, maka ia mengatakan, ya ha'umu qra'u kitabiyah. Ya, dikatakan inilah kitab kalian, bacalah oleh kalian. Ya, bacalah oleh kalian kitab catatan amal kalian tersebut. Bacakanlah kitabi, buku catatan amalku ini. Ya, artinya dia senang sekali dengan catatan amalnya tersebut ketika dia mendapatkannya dengan tangan kanan. Di sini bukan menunjukkan suatu isyarat ya, seperti hadza dan lain sebagainya, tapi ini adalah suatu kata tersendiri dalam bahasa Arab, sehingga di sini ini adalah satu kata, bukan dari 2 kata, sehingga alif di sini mad apa? Mad wajib atau mad jaiz? Mad wajib muttasil, bukan mad jaiz munfasil. Di sini mad wajib, bukan mad jaiz. Allah juga telah mengatakan dalam sebagian ayatnya, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan mendapatkan hisab dengan hisab yang ringan, hisab yang mudah. Ikhwati a'izza'i rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Allah mengatakan ma ashabul maimanah, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Ma di sini adalah sebagai ta'zim, pengagungan. Oh, betapa enaknya, betapa agungnya dan betapa mulianya orang-orang yang maimanah ini. Orang-orang dari golongan maimanah ini. Jadi ma di sini adalah bukan berarti pertanyaan, tapi sebagai ta'zim atau kalimat menunjukkan takjub. Ma'a'zam hal wa sya'n ahlil maimanah. Betapa agungnya kondisi orang-orang ashabul maimanah, ya. Kemudian wa ashabul masy'amah, ma ashabul masy'amah. Kemudian yang kedua apa? Golongan orang-orang yang mendapatkan syu'um, kesialan. Syu'mun apa artinya? Kesialan, kemalangan, kerugian, itu syu'mun. Wa ashabul masy'amah, adapun orang-orang yang mendapatkan apa? Kesialan. Siapa mereka? Yaitu orang-orang ashabus shimal. Ashabus shimal, yang mana orang-orang yang diambil dari sisi kiri, digiring dari sisi kiri, kemudian mereka diletakkan di sisi kiri arasy, sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan dinukil dari sebagian salaf, ya, diantaranya Qatadah atau Alqamah, saya lupa. Kemudian mereka juga akan mendapatkan atau menerima catatan amal mereka dari tangan kiri. Inilah ashabul masy'amah. Ma ashabul masy'amah. Ini maknya bukan pengagungan tapi penghinaan. Siapa tuh mereka?
Ashabul Masy'amah, siapa tuh mereka? Ini penghinaan. Jadi Ashabul Masy'amah mereka adalah orang-orang yang merugi, yang mendapatkan catatan amal tadi dengan tangan kirinya, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Adapun orang-orang yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kirinya, maka dia mengatakan, oh betapa sialnya aku, celaka aku. Kalau seandainya aku tidak menerima saja catatan amalku, walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui apa hisab atasku. Di sini ada di sini ha usakat, seperti tadi, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah, artinya kitabi. Ya kan, kitabi, hisabi, tapi ditambah ha untuk memutus ya sakat. Ini namanya haus sakat. Ini sudah ada di dalam tulisannya mushaf. Berarti dalam hal ini tidak ada tidak ada yang memutus hukum ini kecuali kalau ada qiraat yang berbeda. Walaupun tulisannya seperti ini, ya, kalau seandainya disambung bagaimana? Tapi sebagaimana yang kita pahami, hal ini ada sudah di dalam mushaf, tertera tulisan seperti ini, marsumul khat, maka berarti harus dibaca seperti ini, kitabiyah, hisabiyah, ya, karena ini ha usakat, ha untuk berhenti. Secara bahasa Arab asalnya kitabi, hisabi. Dalam bahasa Arab boleh seseorang memutus itu dengan tambahan ha usakat seperti tertera di dalam ayat ini. Tapi ingat, itu tujuannya untuk berhenti. Dalam bahasa Arab tujuannya untuk berhenti. Kalau seandainya disambung bagaimana? Berarti tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Contohnya ada orang baca fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Ya, kalau qadiyah lain lagi. Qadiyah itu kan qadiyatun, ya. Ini saja hisabiyah sama kitabiyah dan lain-lain sebagainya. Contohnya di dalam surah, di dalam juz amma ada wa ma adraka ma hiya, hutamah wa ma adraka ma hiya. Asalnya hiya. Ini ha usakat. Bagaimana kalau kita mewasal padahal asalnya ha itu tujuannya untuk berhenti? Maka tentunya wasalnya tidak baik. Ini wasal yang tercela karena pada asalnya itu gunanya untuk berhenti. Dia tidak mau berhenti. Ya, kalau dia tidak berhenti berarti dia telah mengkhilafi kaidah bahasa Arab. Terus bagaimana kalau tidak mengkhilafi bahasa Arab? Berarti bacanya begini. Kitabi walam adri ma hisabi dan seterusnya. Oh gitu. Bagaimana? Boleh apa tidak? Tidak boleh karena telah mengkhilafi kaidah dalam Al-Quran. Kaidah dalam Al-Quran. Tidak ada cara lain kecuali dengan waqaf saja. Waqaf saja. Makanya kadang-kadang waqaf di dalam Al-Quran ada yang waqafnya tidak sempurna. Tapi kondisi secara kaidah bahasa Arab, dia tidak layak seseorang berhenti di situ, tidak layak seseorang mewasal. Ada sebagian wakafnya umpamanya wakaf hasan, ya. Wakaf boleh saja di sini. Boleh disambung, boleh stop. Tapi gara-gara kaidah bahasa Arab berbenturan dengan kaidah bahasa Arab, maka dia seolah-olah wajib untuk berhenti di tempat tersebut karena bisa mencederai bahasa Arab. Kemudian habis itu was-sabiquna as-sabiqun, ada golongan yang ketiga yaitu orang-orang yang terdahulu. Yaitu orang-orang yang terdahulu di sini, yang terdahulu maksudnya duluan di dalam beramal soleh di dunia, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, yang paling duluan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah, yang paling pertama beramal, inilah as-sabiqun. As-sabiqun, mereka adalah sabiqun. Jadi was-sabiquna as-sabiqun, seolah-olah dalam bahasa Arab begini, kalau orang yang duluan ya memang orang duluan.
Maksudnya paling duluan juga masuk surga Allah dan mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan balasan yang layak bagi mereka. Tentunya jumlah mereka ini lebih sedikit daripada jumlah yang pertama, yaitu Ashabul Maimanah. Ya, Ashabul Maimanah. Tadi sempat adik kita berhenti fa Ashabul Maimanah, habis itu ma Ashabul Maimanah, kemudian fa Ashabul Masy'amah, ma Ashabul Masy'amah. Itu bagus. Berhenti di tempat tersebut bagus untuk menunjukkan masing-masing dengan artinya. Golongan pertama ini kemudian ditakjubkan, mereka luar biasa tuh Ashabul Maimanah. Kemudian Ashabul Masy'amah, golongan kedua, ma Ashabul Masy'amah, itu mereka hina tuh orang-orang Ashabul Masy'amah. Boleh wakaf di situ. Cuman banyak para ulama mengatakan ketika suatu kata itu terlalu pendek, terlalu berdekatan, lebih bagus untuk disambung. Lebih bagus untuk disambung ketika dia berdekatan. Karena itu bisa dipahami akan ketakjuban dan penghinaan tersebut walaupun tidak diwaqaf, ya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum. Ustaz, apakah boleh kita mewarnai rambut kita dengan henna? Syukran. Wallahu ta'ala a'lam ya akhi. Henna ini tentunya ada ketentuannya dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah SAW mensunnahkan dan mencontohkan yang memakai henna ini laki-laki adalah yang sudah terlihat padanya ubannya. Ubannya sudah banyak, itu dipakai henna. Adapun apabila kita yang tidak ada ubannya, maka ditakutkan ini termasuk dari perbuatan muslah, yaitu merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itulah yang terbaik untuk kita. Jadi tidak boleh kita ubah apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita, kecuali apabila keluar dari itu. Itulah yang lebih baik bagi seseorang, ya. Tapi apabila itu hubungannya dengan wanita, tentunya wanita lain lagi, ya. Karena wanita itu mereka Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka lebih bebas untuk berkreasi di dalam memperindah diri mereka, tidak seperti laki-laki, ya. Awamay yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Memang Allah sudah ciptakan fitrah wanita untuk berhias, dan tentunya ruang lingkup mereka berhias lebih luas daripada ruang lingkup berhiasnya laki-laki. Karena laki-laki semakin mereka gemar berhias yang berlebih-lebihan, maka semakin menjauhlah dia dari kelaki-lakian, baik itu pada banyak sisi atau mungkin pada sebagian sisi, entah dia sadari atau tidak dia sadari. Tentunya di balik itu ada hikmah-hikmah yang besar. Ada pertanyaan pakai bahasa Arab ini, Masya Allah, santri kita di Makkah luar biasa. Ini adalah hasil pembelajaran di Ma'had kita tercinta ini dari guru-guru yang ada di sini, kemudian juga syekh-syekh yang didatangkan dari Timur Tengah. Lihat pertanyaannya, saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, Masya Allah, bahasa Arabnya luar biasa. Tulisannya juga indah. Tulisannya Masya Allah nih, Masya Allah, pakai khat naskhi. Ya salam. Ya Ustadz, ma hukmu wasli saffin qata'ahu amudun fi shalah? Masya Allah. Wahai Ustadz, apa hukumnya menyambung shaf yang diputus oleh tiang di dalam sholat? Apa hukumnya? Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis yang sahih, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah baina sawari. Rasulullah SAW melarang kita sholat di antara tiang-tiang. Ya, Rasulullah SAW melarang kita sholat di antara tiang-tiang. Kalau seandainya tiang-tiangnya sangat memutus shaf, maka itu bisa jatuh kepada keharaman.
Kalau seandainya sedikit memutus shaf, padahal bisa disambung dengan shaf-shaf yang lain, mungkin itu minimal hukumnya apa? Makruh. Kalau seandainya bisa mempengaruhi di dalam mendengar bacaannya imam, mengikuti gerakan sholat, maka ini bisa jatuh kepada yang haram. Intinya kita dilarang dari sholat yang memutus shaf karena kita berada di tiang. Maka seyogyanya itu dihindari kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan maka tidak masalah. Kondisi Masjid Syarifah sekarang beda dengan dulu. Kalau dulu masih bisa dihindari ya. Kalau sekarang kayaknya karena jumlah manusianya sudah lebih banyak. Sholat zuhur saja saya lihat sudah sampai tiang akhir itu. Tinggal satu shaf di akhir. Kalau sholat maghrib tadi juga sampai tiang terakhir itu juga. Tinggal satu shaf di akhir. Kayaknya untuk menghindari sholat di antara dua tiang ini susah sekarang. Ya kan? Susah. Maka nggak masalah. Tapi kalau itu memungkinkan, seperti contohnya pas santri pada libur, sepi kan ya? Nah, itu baru orisinilnya Masjid Syarifah Sholehah. Nah, santri pas lagi libur, pas lagi pulang, tinggal beberapa ustadz-ustadznya dan jamaah masjid saja lagi kan, maka harus dihindari. Yang di sana dihindari, yang di sana dihindari, yang di situ dihindari. Tersisa yang di tengah nih, antara tiang ini dengan tiang ini. Ya, antara tiang ini dengan ini. Yang itu kalau seandainya memutus shaf, berarti di situ tidak lagi, kan gitu. Bisa dipahami ya. Kalau seandainya tidak memutus shaf, maka nggak apa-apa, disambung terus. Umpamanya di shaf yang itu, yang tiang yang kedua ya, itu mungkin memutus shaf. Seandainya memutus shaf, maka berarti di tengah saja. Kan di tengah jadinya shafnya lebih pendek kan? Nggak masalah. Kemudian baru shaf berikutnya. Jadi tidak boleh yang seperti ini kecuali dalam kondisi darurat. Kalau tidak darurat tidak boleh. Dan Masjid Syarifah Sholehah sudah dalam keadaan darurat ini. Makanya darurat untuk memperluas. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan masjid kita untuk bisa diperluas agar di bulan Ramadan kelak kita bisa sudah merasakan masjid ini lebih cukup lagi menampung jamaah kaum muslimin yang ingin melaksanakan sholat tarawih dan sholat isya di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan kedua, Masya Allah nih, anak kita kayaknya ini yang dari kandangan ini ya, yang nanya ini. Yustahabbu li dakhilil masjid ayyadkhula muqaddima rijlihi. Muqaddima rijlihi ini hal ya. Betul hal. Mujahid? Hal. Muqaddima rijlihi hal ya. Nah ya. Muqaddima rijlihi al-yumna fa aina dakhilal masjid? Fa aina dakhilul masjid? Masyaallah. Hal fi babihi am min finaihi? Jazakallahu khairan. Allahu akbar. Masyaallah, anak kita bahasa Arabnya enak sekali dengarnya ya. Ya, Allahu akbar. Dianjurkan bagi orang masuk masjid untuk masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanannya. Di mana orang itu masuk masjidnya Ustadz? Apakah dari pintunya ataukah dari sejak di halamannya? Maksudnya di halaman masjid. Jawabannya adalah jawaban yang insya Allah lebih kuat adalah dari tempat yang biasa itu dilakukan sholat, yaitu dari teras. Setelah kita taruh apa? Taruh sendal, kemudian kita masukkan kaki kanan dahulukan. Di situ kita memulai Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya, di situ kita memulainya. Tapi kalau ada orang memulai dari sejak masuk pintu, enggak masalah. Ini adalah masalah yang diperluas pemahamannya, yang tidak perlu diperdebatkan terlalu panjang dan terlalu mendetail. Baik. Pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh kita bersalaman dengan guru yang perempuan saat di SD, dan apabila kita sudah tahu maka bersalaman saat bertemu, apakah boleh atau tidak? Tidak boleh. Ditolak saja dengan lembut ya. Ditolak saja dengan
lembut. Masya Allah. Bismillah, barakallahu fikum wa fikum barakallah. Ustaz, siapa saja dalam golongan kanan itu? Apakah ada selain orang-orang yang beriman di dalamnya? Jazakumullah khairan. Tidak ada. Ashabul yamin semuanya orang-orang yang beriman. Ashabul yamin semuanya adalah orang-orang yang beriman, tapi tingkatannya di bawah orang-orang as-sabiqun al-awwalun. Nanti Allah akan nanti di akhir surah Al-Waqiah ini Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan di mana bagaimana kondisi mereka di akhir hayat. Disebutkan di penghujung surah Al-Waqiah. Sebagaimana hal ini juga Allah sebutkan di dalam surah Fatir. Tsumma astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Mereka inilah, kata Ibnu Abbas, yang disebut oleh Allah 3 golongan di dalam surah Al-Waqiah. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Apa yang bisa kita dengarkan ini semoga bermanfaat. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.